Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini setelah janji saya kemarin, ini adalah video penjelasan tentang materi yang saya kirim di grup. Jadi tentang barisan dan deret. Oke, kita langsung ke ini tokoh-tokoh tentang tokoh-tokoh matematika. Bisa kalian baca-baca sendiri. Dan yang pertama barisan dan deret aritmatika. Ini saya rasa sudah dipelajari di SMP, dimana barisan dan deret aritmatika itu intinya bentuknya suku sebelumnya itu ditambahkan dengan bedanya itu loncat nolnya loncat berapa gitu, sehingga di sini kalau kita tuliskan U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2 dan seterusnya, itu yang disebut dengan beda. Itu namanya barisan aritmatika. Nah, ini contohnya barisan aritmatika ya. Ada definisinya di sini. Suatu barisan bilangan di mana beda selisih di antara dua suku berurutan merupakan bilangan tetap. Jadi bedanya harus sama, itu bisa disebut barisan aritmatika. Nah, ini untuk mencari suku UN, saya rasa sudah dicari di SMP. Suku pertama itu biasanya disebut A. Suku kedua maka A tambah B. Suku 3A tambah 2B. Sehingga nanti kalau UN sampai suku ke N itu disebut A plus N-1B. Saya rasa sudah paham. Ini ada contoh yang akan dipelajari. Ini walaupun pecahan bisa ya, jadi selalu dikurangi intinya. Bedanya kok bisa 5/2? Ya 5/2 dikurangi. Bedanya 5/2 dikurangi 2. Oh ya, ini benar. Bedanya setengah. Jadi dikurangi. Suku kedua dikurangi suku pertama, suku 3 dikurangi suku kedua juga boleh, itu namanya beda. Sehingga dapat rumus suku UN-nya seperti ini. Untuk pembuktiannya seperti ini, misalkan ini U1, U2, U3. Nah, antara U1 dan U2 dan 3 mau dimasukkan bilangan, maka yang setelah U1 kalau dimasukkan bilangan menjadi bilangan berikutnya U1 plus beda yang baru, B aksen. Setelah itu U1 plus 2 B aksen dan seterusnya. Kalau dimasukkan sebanyak K bilangan dalam U1 dan U2, antara U1 dan U2 dan U2 dan dengan U3, maka yang terakhir U1 plus K kalikan B aksen. Itu menjadi suku terakhir setelah sebelum U2. Jadi setelah ini kalau ditambah dengan B aksen lagi, kena hapus. Saya tulis lagi U1 plus B aksen, U1 plus 2 B aksen, sampai yang terakhir U1 plus K B aksen. Kalau ini ditambah B aksen lagi maka menjadi U2, karena ini sebanyak bilangan K itu tadi. Nah, kalau kita masukkan lagi jadi U2 U1 plus K B aksen ditambah dengan B aksen itu menjadi U2. Lalu B aksennya kita distribusikan menjadi B aksen kalikan K plus 1. U2 ini pindah ke sini menjadi dikurangi U1. Berarti B aksen kan ini dibagi dengan ini, sama dengan rumus ini. Seperti ini, maka jadinya seperti ini. Tinggal masukkan nanti. Jadi bedanya yang baru itu sama dengan beda yang lama dibagi dengan banyaknya bilangan yang dimasukkan atau K ditambahkan 1. Ini ada contoh-contohnya, silahkan dibaca sendiri. Kemudian suku tengah. Suku tengah ini intinya ya gampang. Suku tengah sama dengan setengah dari A plus UN. Jadi suku pertama ditambah suku terakhir. Karena 2 kali suku tengah itu sama dengan suku pertama ditambah suku akhir. Ini selanjutnya ada deret aritmatika. Ada SN. Kalau deret ini dijumlahkan jadinya SN. Jumlah sekian N suku pertama.
Ini ada pembuktiannya. Jadi Sn sama dengan A plus B plus A plus 2B dan seterusnya. Yang ini Sn sama dengan UN plus N min B dibalik. Ini dari kiri kanan, ini dari kanan kiri. Sehingga kalau kita jabarkan, ini menjadi A plus UN, A plus UN, A plus UN, A plus UN semua sebanyak N kali. Makanya di sini N kali A plus UN, karena 2 Sn sama dengan ini, maka Sn-nya sama dengan setengah N plus kalikan dengan A plus N min 1B atau 2A plus N min 1B. Ini adalah rumusnya SM. Di SMP sudah diajari ya. Ini contohnya. Kemudian barisan geometri. Bedanya barisan geometri dengan aritmatika. Kalau geometri ini pembagian. Jadi di SMP sudah dijelaskan. Namanya kalau barisan aritmatika beda. Kalau di geometri rasio. Jadi suku pertama itu juga disebut juga A. Berarti suku kedua A dikalikan R. Suku ketiga A dikalikan R lagi, berarti R kuadrat. Sehingga suku ke N A dikalikan R pangkat N min 1. Ini contohnya. Kemudian sisipan pada barisan geometri. Ini sudah ada pembuktiannya. Cuman yang di sini disisipkan 3 bilangan. Jadi sebenarnya kan barisan yang pertama A, kemudian setelah itu A kali R. Nah, di antara ini disisipkan 3 bilangan. Tadi A kali R aksen, A kali R aksen kuadrat, A kali R aksen pangkat 3. Sehingga di sini waktu ini AR aksen pangkat 3 dikalikan R aksen, maka menjadi suku berikutnya yaitu AR itu. Sehingga A-nya dicoret. Di sini R aksen pangkat 4 sama dengan R. Sehingga rumusnya R aksen sama dengan tadi berapa bilangan? 3 bilangan kan? Berarti akar kalau misalnya K bilangan, di sini K plus 1, di sini R-nya. Itu adalah rumus sisipan barisan geometri. Nah, ini rumusnya sudah dituliskan di sini. Nah, untuk banyaknya bilangan, ini sebenarnya N, bukan A ya. Jadi banyaknya bilangan, yang bilangan pertama tadi sebelum disisipi, itu kan ada U1, U2, U3, sampai UN. Berarti ada N bilangan kan? Itu ini. Kemudian diantara ini tadi, misalkan disisipkan 3 bilangan, misalnya N-nya sampai berapa? 1, 2, 3, 4. Maka ada 3 rongga di sini. 4 dikurangi 1, N dikurangi 1 dikalikan K-nya. Itu banyaknya bilangan yang baru. Kemudian berikutnya, nah ini ada pernyataan baru atau teorema baru di sini, bahwa kuadrat salah satu suku dalam barisan geometri jika dikuadratkan, misalnya ini akan U5, U6 dikuadratkan, itu akan sama nilainya dengan U5 dikalikan U7. U6 itu AR pangkat 5 dikuadratkan. Ini AR pangkat 2 dikalikan AR pangkat 6. 5 kali berarti ini jadinya A kuadrat R10 ya kan. Setelah itu ini AR, A-nya kuadrat, R-nya berapa tadi? Sorry, ini 4 tambah 6, 10. Jadi nilainya sama. Kemudian deret geometri. Kalau SMP ini saya yakin sudah dapat kalian. Jadi cara mencari rumusnya, ini ada SN. SN berarti kan A ditambah AR ditambah AR kuadrat terus sampai yang terakhir suku UN itu AR pangkat N-1. Kemudian yang bawahnya R kalikan SN, berarti semuanya dikalikan R, sehingga di sini AR pangkat N. Paham ya? Jadi yang ini A dikalikan R, karena di sini dikalikan R. AR jadi AR kuadrat jadi AR pangkat 3 dan seterusnya, berarti AR pangkat N-1 dikalikan R lagi, maka R-nya R pangkat 1 kan?
min 1 ditambah 1 jadi AR pangkat N. Kalau ini ditambahkan, dikurangi, maka SN dikurangi RSN. Yang ini berarti jadinya habis, ini habis, terus ini habis, tinggal ini. Maka jadinya A dikurangi AR pangkat N. Kemudian kita jabarkan A-nya, kita distribusikan A-nya. Ini kita distribusikan SN-nya, maka SN sama dengan A kalikan 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R. Ini jadi geometri itu kan ada 2 R-nya. Ada yang R-nya lebih dari 1, ada yang R-nya antara 0 sampai 1. Nah, ini yang digunakan rumus ini, yang membuktikan rumus ini, itu digunakan ketika R-nya antara 0 sampai 1. Kalau R-nya lebih dari 1, maka rumus SN-nya menjadi A kalikan R pangkat N min 1. Di sini R dikurangi 1. Nah, ini sudah ada seperti ini. Untuk R yang kurang dari 1 berarti negatif termasuk ya yang tadi. Berarti negatif termasuk pakai ini. R kurang dari 1 ya. Kemudian R-nya yang lebih dari 1 maka pakai yang ini. Tadi ada tadi. Kemudian kayaknya satu lagi ini materinya. Nah, deret geometri tak hingga. Jadi deret geometri tak hingga itu R-nya itu antara min 1 sampai 1. Jadi bernilai pecahan. Intinya R-nya pecahan. Kalau R-nya pecahan, maka dia bisa dicari deret tak hingganya. Jadi nggak sampai N-nya itu nggak terbatas sampai tak hingga. Jadi di sini karena mendekati tak hingga, maka R pangkat N kalau mendekati tak hingga itu mendekati 0. Kok bisa? Misalnya saya ambil R-nya setengah. Setengah pangkat 2 1/4. Kalau pangkat 3 1/8. Semakin kecil kan? Kalau misalnya pangkat 4 1/16, semakin kecil. Jadi ini semakin pangkatnya besar, semakin ini kecil, semakin mendekati 0. Makanya di sini untuk deret tak hingga A dibagi dengan 1 min R, itu saja cukup. Contohnya. Nah, ini jumlah tiap suku deret geometri bilangan tersebut dapat dinyatakan dengan garis-garis bilangan berikut. Ini 1/2, 1/4, 1/8, berarti R-nya berapa? R-nya adalah setengah. Ya. Jadi R-nya setengah. Jika deret geometri diteruskan tidak terhitung banyak seluruh deret geometri tersebut, deret geometri yang demikian disebut deret geometri tak hingga. Jadi diteruskan. Dengan memberikan garis bilangan tersebut, terlihat bahwa jumlah deret geometri tersebut mendekati 2. Jadi akan semakin mendekati 2 dan nggak mungkin lebih dari 2 nanti. Cuman mendekati 2. Jadi itu maksudnya deret geometri tak hingga. Sepertinya materinya habis. Oke, untuk materi ini materi pertumbuhan dan peluruan. Deret geometri, barisan geometri, bunga majemuk. Oke, nanti ini coba dibaca dulu. Nanti kalau belum paham saya buatkan video yang masalah yang terkait dengan barisan dan deret. Untuk hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.